Halo, apa kabar kalian semua? Teman-teman Bu Kinara yang sangat setia di channel Bu Kinara pastinya ya. Nah, kali ini Bu Kinara akan membagikan resep roti daging. Ini saya pakai daging ayam teman-teman. Jadi ini resepnya recommended banget buat kalian. Siapa tahu ingin jadi ide jualan, boleh banget. Atau juga untuk hidangan saat bersantai bersama keluarga, teman, atau kerabat. Roti ayam atau roti daging ayam ini benar-benar lembut banget, berserat banget, dan gurihnya dari ayam itu terasa banget teman-teman. Selain itu pastinya menggugah selera ya, dari tampilannya cantik banget dan membuat banyak orang akan tertarik kalau kalian menjualnya. Oke teman-teman, ikuti terus bagaimana saya mengolahnya ya. Terima kasih sudah setia selalu di channel Bu Kinara ya. Terima kasih juga sudah mau bersedia jari-jari manis kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Sehat selalu saya doakan untuk kalian semua. Dan tanpa banyak bicara, langsung saja kita ke proses awal. Nah sekarang karena daging ayam cincangnya beku, saya langsung rebusnya menggunakan susu ya teman-teman. Ini susunya saya pakai 200 ml. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan bawang putih. Saya tambahkan juga penyedap rasa dan juga gula secukupnya. Kemudian saya tambahkan lada bubuk dan parsley yang sudah kering ya teman-teman. Kalian boleh pakai seledri juga yang masih segar. Terus aduk-aduk sampai kematangan sempurna ya. Kemudian sekarang lanjut persiapkan 100 ml air. Tambahkan 1 bungkus vermipan atau ragi bubuk. Kemudian tambahkan juga 1 sendok gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur merata, lalu diamkan sebentar untuk melihat keaktifan raginya ya teman-teman. Lanjut sekarang siapkan tepung terigu sebanyak 500 gram di tempat terpisah ya teman-teman. Tambahkan 1 bungkus susu, saya pakai Denko yang saset kecil ya teman-teman. Nanti berapa gramnya akan saya tuliskan di deskripsi. Dan lanjut tambahkan lagi gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan juga 1 sendok makan SP ya teman-teman. Nah ini raginya sudah aktif dan mengembang bagus. Sekarang lanjut tuangkan ke dalam wadah yang sama ya teman-teman. Kemudian sekarang saya aduk-aduk menggunakan tangan saja ya teman-teman. Tetapi kalau kalian ingin menggunakan mixer silahkan, boleh saja ya teman-teman. Dan mohon maaf saya tidak pakai sarung tangan karena saya lebih nyaman begini karena sudah saya pastikan tangan saya bersih. Oh ya, tambahkan juga sedikit demi sedikit air ke dalam adonan sambil kita mengaduk-aduk ya teman-teman sampai benar-benar kalis. Untuk takaran airnya sendiri tidak bisa dipastikan. Satu hal yang penting, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kering ya teman-teman. Jadi pastikan benar-benar kalis dan sempurna adonannya. Nah ini adonannya sudah nampak mulai kalis ya teman-teman. Jadi jangan ditambahkan air lagi ya teman-teman. Terus kita uleni sampai benar-benar lembut. Kemudian sekarang kita tutup menggunakan kain basah ya teman-teman sampai mengembang seperti ini, kira-kira sekitar 1 jam. Selanjutnya setelah mengembang seperti ini, tambahkan 2 sendok makan margarin atau mentega, sesuaikan selera ya teman-teman. Ini saya pakai Blue Band.
Uleni terus sampai margarin atau menteganya tercampur dengan merata dan kalis merasuk ke dalam adonannya ya teman-teman, sampai benar-benar tidak lengket di tangan kita ya. Tetapi kalau masih lengket sampai semua tercampur rata, kalian boleh tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, sedikit saja, secukupnya saja ya teman-teman, sampai benar-benar terlepas dari wadahnya dan bisa kita cetak dan bagi-bagi. Nah, seperti ini sudah kalis adonan dan margarinnya sudah tercampur bagus ya teman-teman. Jadi sudah tidak lengket di tangan dan tidak lengket juga di wadahnya. Kemudian saya akan langsung ambil sedikit demi sedikit adonan dan saya isikan dengan abon ayam atau tumisan ayam cincang yang saya masak tadi. Lalu saya taruh di atas loyang yang sudah saya olesi margarin ya teman-teman. Ini kalau untuk kalian jual, kalian boleh timbang terlebih dahulu adonannya biar besarnya lebih rata ya teman-teman. Kalau ini saya pakai hati saja karena ini akan saya konsumsi sendiri ya teman-teman. Jadi untuk size-nya seberapa besarnya bentuk adonannya saya tidak terlalu utamakan. Tetapi kalau kalian ingin menjualnya, kalian boleh timbang dan bagi rata ya teman-teman. Nah, lakukan semua sampai adonan kalian habis pastinya ya teman-teman. Isi semua, taruh di dalam loyang. Sesuaikan bentuk loyangnya sesuai dengan apa yang kalian punya aja ya teman-teman. Nah, selain saya cetak di dalam loyang bulat tadi, saya juga pakai cup muffin yang size L ya teman-teman. Jadi yang besar ini besar-besar banget. Jadi untuk di loyang tadi kisaran ada 8 size. Kemudian yang cup ini jadi kisaran 17 cup teman-teman. Jadi totalnya 17 ditambah 8 ya teman-teman. Mainkan matematikanya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, saat pemberian topping, seingat saya itu sudah on-kan kamera teman-teman. Ternyata belum jadi pemberian topping, tidak ke-record videonya, mohon maaf banget. Tapi mudah banget caranya. Kalian bisa pakai saus spaghetti setelah diisi-isi dan adonan mengembang bagus, olesi dengan saus spaghetti. Kemudian taburi dengan ayam isiannya tadi. Lalu taburi juga dengan parsley kering atau kalian boleh juga tambahkan keju. Kemudian setelah itu di topping paling atas kalian bisa kucuri dengan saus tomat atau kalian juga bisa gunakan saus sambal. Bisa juga mayones, ada mayones pedas dan yang original, sesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman. Kemudian setelah itu selesai, lanjut kita masukkan ke dalam oven dengan temperatur 150 derajat, kisaran waktu 10 menit, 7 sampai 10 menit saja ya teman-teman. Tidak usah terlalu coklat banget, tapi kalau kalian ingin lebih matang lagi dan lebih awet lagi, boleh banget sampai golden brown gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita keluarkan loyang dari dalam oven. Lalu kita dinginkan sebentar sebelum kita mengeluarkannya dari loyang. Nah, seperti ini teman-teman, menarik dan menggugah selera banget ya teman-teman. Tampilannya itu cantik banget dan bikin ngiler banget pastinya. Kalau ini kalian jadikan ide jualan, ini bakalan ngejual dan laris banget teman-teman. Wajib banget kalian coba. Ini sangat recommended resepnya, tidak bikin kalian puyeng dan tidak bikin kalian capek, santai saja ngerjainnya. Nah sekarang saya coba buka satu yang pakai cup terlebih dahulu. Coba lihat, berserat banget kan teman-teman dan terlihat empuk dan lembut banget tekstur dari rotinya. Tuh lihat berserat banget ya teman-teman ya. Ini bisa banget kalian coba. Nah sekarang saya coba sobek yang bagian yang loyang ya teman-teman, yang besar.
Ini juga biarpun hanya 7 menit sampai 10 menit, ini sudah matang sampai ke dalam ya teman-teman. Jadi ini benar-benar juga terlihat berserat, isiannya pas juga banyaknya. Untuk kalian sesuaikan aja ya. Jadi selamat mencoba ya teman-teman. Ini benar-benar bisa banget untuk kalian coba untuk hidangan keluarga saat kalian mungkin bersantai, lagi ngobrol atau lagi ada pertemuan, boleh banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini ya teman-teman. Sampai bertemu kembali di next resep, di next video pastinya. Selamat mencoba. Jangan lupa dukung terus channel Bu Kinara agar semakin berkembang ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya tunggu. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya sampai akhir. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa selalu bahagia dan tetaplah selalu bersyukur ya teman-teman. Bye-bye.